Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Febrianti, NIM 2106061, akan memaparkan materi L12 mengenai algoritma CYK. Nah, algoritma CYK ini adalah algoritma yang digunakan untuk menguraikan konteks free grammar atau tata bahasa bebas konteks, yang mana algoritma CYK ini dapat digunakan jika suatu CFG ini sudah dalam bentuk normal Chomsky atau sudah CNF. Adapun dalam penggunaannya, algoritma CYK ini menggunakan parsing bottom up. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita coba. Soalnya saya sudah membuat 5 aturan produksi seperti yang telah diperintahkan, di mana S sebagai set awal akan menghasilkan AB atau BC, kemudian A menghasilkan B atau A, B akan menghasilkan CC atau B, C menghasilkan AB atau A, D menghasilkan CD atau D. Nah, karena menggunakan parsing bottom up, algoritma CYK ini harus dituliskan terlebih dahulu string mana yang mau dibaca. Misalnya string yang mau dibaca adalah B, A. Nah, seperti ini B, A. Kemudian kita akan membuat tabelnya di mana tabel ini akan berisi sebanyak 5 kolom dan 5 baris. Kita buat dulu 5 kolom 5 barisnya, tapi tidak penuh ya. Nah, anggaplah ini sudah ada tabelnya, mohon maaf tidak rapih. Nah, ini adalah kolom, ke bawah adalah baris, ini I, ini J. Oke, kita kasih tanda bahwasannya ini adalah I kolom, J baris. Ingat I kolom, J baris. Oke, kita sudah buat ceritanya, ini adalah tabel untuk algoritma C ya kan ya. Kemudian untuk baris pertama, ingat baris pertama berarti yang ini. Baris pertama ini kolom penuh. Maksudnya dalam baris ini kita lihat dari 5 input ini, karena 5 input 5 kolom, 5 tabel, 5 kolom 5 baris. Nah, dari input string ini karena ada 5, kita lihat A ini dari aturan produksi mana saja. Misal A ini ada di state C dan juga state A. Artinya yang kolom pertama kita tuliskan A, C. Begitupun seterusnya ke input selanjutnya A lagi, kemudian B, kemudian A sampai yang kelima. Seperti itu. Baik, telah saya buat tabelnya. Oke, anggap aja ini rapih ya. Nah, baris satu kan tadi udah dicari nih bahwasannya si string ini tuh ada di mana. A kan ada di A, tulis di A. Terus A ada di mana lagi? Di C kan tadi sudah ya. Nah, kemudian baris 2. Untuk baris 2 sendiri dan baris seterusnya memiliki rumus. Nah, apa itu rumusnya? Rumusnya adalah yang ini. VIJ sama dengan VIK kurangi VI tambah K, J kurangi K. K ini baris 1 ya, baris 1, K itu 1. Kemudian VIK berarti VI kolom berapa? 1. Untuk mengisi yang nomor 2 ini ya, yang 1,2. Baris 1,2. Jadi VIJ-nya berarti VI-nya 1 atau kolomnya 1, J-nya 2. 2 ini dari barisnya. V2 sama dengan VII, V11, V12 sama dengan V11 kurangi V. Kemudian I-nya berapa? I-nya 1 ditambah K, K-nya berapa? 1, J-nya berapa? 2 dikurangi K-nya 1. Kemudian dihitung lagi sama dengan V11 kurangi 1 tambah 1, 2. 2 kurangi 1, 1. V11 kurangi V21. Artinya V11 itu apa? A, C. A, C ini masukkan ke sini. Kemudian V21 apa? A, C juga. Kemudian dilakukan kayak perkalian silang kayak gitu. Kemudian dari A kali A dulu, A kali C, AC, kemudian C kali A, CA, kemudian C kali C, CC. Selanjutnya, dilihat dari hasil ini, apakah di atas ada? Seperti itu. Lihat satu persatu, AA tidak ada, AC tidak ada, CA tidak ada, kemudian CC. Oh, CC ada. Di mana? Di state B. Maka kita tulis state B. Begitupun seterusnya sampai ke baris 2 selesai, yang mana baris 2 itu kan yang terakhir ini ya. Tabel yang ini berarti V4 dari kolom keempat, 2 dari baris kedua. Jadi sampai
V4,2. Nah, ini sudah ditemukan hasilnya. Selanjutnya, untuk baris selanjutnya adalah baris yang ketiga, yang mana baris ketiga ini juga mengikuti rumus sebelumnya, yang VIJ sama dengan VIK dikurangi VI tambah K, J kurangi K. Namun, perbedaannya adalah jadi nggak satu proses aja, tetapi dua proses karena memperhitungkan dari baris kedua dan baris pertama. Jadi seperti ini. Sebentar ya. Nah, jadi karena untuk baris ketiga ini memperhitungkan baris sebelumnya yaitu baris satu dan baris 2, maka kita harus memperhatikan bahwa K-nya itu ada dua ya. K yang pertama K-nya 1, K yang kedua adalah 2. Kemudian dilanjutkan, dimasukkan ke rumus. Misalnya V 3,1. Maaf, V1,3. V1,3 ini berarti awalnya memang sama rumusnya seperti ini, VIK. Namun, untuk yang pertama, proses yang pertama adalah VI-nya 1. Tetap K-nya itu diganti dengan yang pertama 1. Kemudian yang proses kedua, K-nya itu diganti dengan 2 karena memperhitungkan baris yang kedua. Sehingga dihasilkan yang ini biar hitungnya cepat. Dihasilkan V11 kurangi V22, V12 kurangi V31. Kemudian dilakukan perkalian lagi seperti tadi, bahwasannya V11 itu apa? Dilihat dari tabelnya. V22 itu apa? V12 itu apa? V31 itu apa? Kemudian perkalian silang. A kali B AB, C kali B C B, kemudian B kali A B A, kemudian B kali C B C. Lihat apakah ada pada aturan produksi. Oh, ternyata ada. Yang mana? Yang AB adalah S, kemudian yang BA adalah AS, A. Berarti untuk V31 sama dengan S, A. Begitupun selanjutnya sampai ke proses yang V33 untuk V kolom 3 baris 3 ya, tabel kolom 3 baris 3 yang mana jawabannya tuh yang mana gitu. Nah, ini dilakukan perkalian seperti biasa, dipengaruhi oleh baris 1 dan baris 2. Jadi hasil pada baris ketiga ini dipengaruhi oleh baris yang kedua dan baris ke-1. Selanjutnya adalah baris keempat. Bagaimana dengan baris keempat? Baris keempat juga sama, menggunakan rumus yang sama, hanya saja benar seperti biasa bahwasannya ada 3 proses karena memperhitungkan baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Jadi ada 3 proses yang mana K-nya itu ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 3 gitu. Kita lihat yang baris keempat untuk kolom 1,2 ya, karena kan tabelnya itu seperti ini. Tabelnya itu menurun, jadi dari 5 ke 4, ke 3, ke 2, ke 1. Kemudian kita lihat nih, di V1,4. Bagaimana? Berdasarkan rumus ini, kemudian dimasukkan V11, V23, masukkan, kemudian perkalian silang seperti biasa, A kali D, C kali D. Lalu apakah ada pada aturan produksi? Oh, ternyata ada. Yang mana? Yang CD ini adalah yang D, kemudian yang AB ini adalah S, seperti itu. Selanjutnya dilakukan operasi untuk baris keempat, yang mana kolom kedua. Jadi baris keempat kolom kedua. Kemudian dimasukkan lagi, dilakukan perkalian A kali kosong, C kali kosong, kemudian B kali kosong, kemudian yang D kali B, D kali B dulu, kemudian D kali D. Apakah ada di aturan produksi? Oh, ternyata tidak ada. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada berarti ditandai 0 gitu ya, dicoret seperti itu. Selanjutnya untuk baris yang terakhir, untuk kotak terakhir yaitu kotak V1,5. Nah, V1,5 ini akan menjadi penentu apakah string ini diterima atau string ini ditolak. Kita lihat. Nah, selanjutnya adalah untuk baris 5. Bahwasannya baris 5 seperti operasi sebelumnya, namun baris 5 ini dipengaruhi oleh baris 1, 2, 3, dan 4, yang mana dari keempat baris ini berarti ada 4 proses yang K-nya itu ada K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4. Nah, untuk mempercepat, aku langsung aja masukin rumusnya. Nah, ini, maaf ini ada kesalahan masukin variabelnya. Kemudian dimasukin aja
Seperti biasa ini dilakukan perkalian. Kalau misal dikalikan dengan kosong artinya A, C saja langsung, B langsung, kemudian S, A juga langsung. Selanjutnya untuk yang ini, D berarti kali B, DB, D kali D sama dengan DD, kemudian S kali B, SB, dan S kali D sama dengan SD. Nah, apakah dari beberapa hasil ini apakah ada di aturan produksi? Ternyata untuk yang ini tidak ada. Artinya string ini bukan bagian dari aturan produksi yang ini berdasarkan algoritma CYK. Jadi kesimpulannya untuk string AAABA ini bukan bagian dari aturan produksi yang telah saya buat karena sel terakhir tidak sama dengan S, bahkan sel terakhirnya adalah kosong seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memenuhi capaian di L12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.